hari Selasa kemarin saya tidak bisa mengajar karena menguji. Kalau misalnya kuliah pengganti seperti ini, saya tidak akan mengambil jamnya full karena pasti ada mata kuliah lain yang menunggu mungkin di jam yang mepet dengan jam pengganti ini. Jadi saya putuskan untuk hanya membicarakan kontrak kuliah pada kuliah pertemuan Webex kali ini, dan materi sudah ada di YouTube. Nah, link materi itu sudah saya sampaikan kemarin di grup WhatsApp. Silakan ditonton ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung di sini setelah kontrak kuliah ya. Oke. Nah, ini adalah nama saya, Gusti Ayu Fida Mastrika Giri, Eskom, MCS. Kalian bisa menghubungi saya lewat WhatsApp di nomor yang ada di bawah. Ini nomor saya, sudah ada di grup juga ya. Kalian bisa hubungi saya lewat nomor ini atau bisa lewat email ini di vida@unut.ac.id. Oke, sedikit perkenalan. Mungkin ada yang tidak terlalu memperhatikan saat PKKMB. Saya biasa dipanggil Bu Vida. Saya adalah yang paling junior ya di Prodi Informatika. Saya dulu S1 mendapatkan gelar Eskom ini di prodi yang sama dengan kalian. Dulu namanya masih Ilmu Komputer. Ya, tahun 2008 saya mulai pendidikan di prodi Ilmu Komputer. Setelah itu lulus tahun 2012. Nah, setelah lulus tahun 2012, saya tidak langsung ke jenjang pendidikan selanjutnya. Saya baru lanjut S2 itu di tahun 2013 dan selesai di tahun 2015. S2 dapat gelarnya ini MCS, memang agak unik ya gelarnya, bukan MKOM. Ini dari Universitas Gadjah Mada. Nama prodinya juga adalah Ilmu Komputer. Kalau sekarang ilmu komputer itu jarang ya namanya ilmu komputer, mungkin lebih populer informatika atau teknik informatika. Nah, kalau dulu namanya adalah ilmu komputer atau computer science. Oke. Nah, di dalam kontrak kuliah ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah aturan perkuliahan, setelah itu ada sistem penilaian, yang ketiga adalah satuan umum perkuliahan atau materi apa saja yang nanti akan saya sampaikan dalam satu semester ini. Nah, dalam 2 minggu perkuliahan mungkin sudah beberapa kali kalian mendapatkan kontrak kuliah dari dosen yang berbeda. Nah, tiap dosen itu punya peraturannya yang unik sendiri-sendiri ya. Aturan perkuliahannya ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum itu semua dosen sama. Yang khusus setiap dosen itu punya aturan yang unik ya. Sistem penilaian juga seperti itu. Kemungkinan dari tiap dosen itu beda-beda. Kalau satuan umum perkuliahan itu sesuai dengan mata kuliah yang diampu masing-masing dosennya. Oke. Yang pertama, aturan perkuliahan dulu. Yang pertama, kehadiran minimum mahasiswa adalah 75% dari total pertemuan. Nah, di dalam mata kuliah bahasa Inggris ini nanti akan ada 16 kali pertemuan ya. Ada 16 kali pertemuan. Ini termasuk UTS dan UAS. Oke, 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS. Nah, berarti ada 14 kali pertemuan kita tatap muka atau di OASE. Kita belajar itu ada 14 kali pertemuan, kita ujian ada 2 kali pertemuan di UTS dan UAS. UTS itu dilaksanakan di pertemuan ke-8, UAS itu dilaksanakan di pertemuan ke-16. Nah, kalian bisa hitung sendiri di kalender kalian masing-masing ya. Pertemuan ke-8 itu kapan, pertemuan ke-16 itu kapan. Nah, perkuliahan ini berakhir kalau tidak salah tanggal 23 Desember, jadi sebelum Natal itu kita sudah harus
ujian akhir semester. Ya, jadi persiapkan nanti sebelum Natal kita sudah ujian akhir semester. Nah, 75% itu dari 16 kali pertemuan. Berarti dalam 16 kali pertemuan itu kalian punya jatah bolos itu ya 4 kali. Ya, 4 kali tidak masuk ya tanpa alasan ataupun dengan izin itu sebenarnya saya anggap tidak masuk kecuali ada dispensasi atau surat dispensasi dari fakultas atau dari prodi ya itu maksimal 4 kali dalam satu semester itu mulai dari pertemuan ketiga ya karena sebelumnya saya belum menginformasikan hal ini. Jadi nanti ini dimulai dari pertemuan ketiga, selain ada dispensasi dari prodi atau dari fakultas dalam mata kuliah bahasa Inggris itu saya anggap uh, tidak hadir atau tidak mengikuti perkuliahan. Oke, maksimal 4 kali. Nah, untuk UTS dan UAS, itu saya harap ada informasi sebelumnya kalau tidak bisa mengikuti ujian. Ya, karena kalau tidak bisa mengikuti ujian, harus ada jadwal ujian susulan ya. Nah, untuk menentukan jadwal ujian susulan itu, saya perlu mahasiswa-mahasiswa mana saja yang akan saya ikutkan di dalam perkuliahan. Oke, silakan yang izin rejoin, silakan di left dulu roomnya, setelah itu join ulang lagi ya. Oke. Nah, itu 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Kalau di pembelajaran 14 kali pertemuan, silakan izin dengan atau tanpa keterangan. Kalau UTS dan UAS itu harus ada keterangannya terlebih dahulu ya, jadi harus ada keterangan sehingga nanti saya bisa menjadwalkan ulang kapan ujiannya untuk mahasiswa tersebut. Setelah itu memakai pakaian yang sopan, tidak memakai kaos oblong dalam perkuliahan. Kalau yang wanita bisa memakai blus berkerah, setelah itu yang laki-laki bisa memakai kemeja. Kalau yang umum biasanya polo shirt ya, biasanya di mahasiswa itu bisa memakai polo shirt dalam perkuliahan. Untuk mata kuliah bahasa Inggris itu dilaksanakan secara online melalui pertemuan tatap muka Webex seperti yang kita lakukan saat ini, melalui kuis atau tugas di OASE, dan melalui video di YouTube seperti yang saya share linknya kemarin. Oke. Yang pertama itu melalui pertemuan tatap muka Webex seperti saat ini dilaksanakan 2 minggu sekali. Nah, jadi kalau minggu ini saya sudah Webex, berarti minggu depan itu tidak ada Webex, 2 minggu lagi baru ada pertemuan Webex lagi. Ini saya pertimbangkan karena kuliah online itu tidak seperti kuliah biasa ya. Kadang-kadang terasa kuliah online itu lebih melelahkan daripada kuliah biasa dan juga lebih memakan kuota internet daripada kuliah biasa. Karena lumayan Webex ini streaming selama 1 atau 2 jam, itu memakan kuota yang lumayan. Jadi saya rasa pertemuan Webex ini 2 minggu sekali sudah cukup. Nah, selain pertemuan Webex, itu saya akan menyampaikan materi itu di OASE dan di YouTube. Nah, kemarin materinya ada di YouTube, saya sudah share. Kemungkinan juga nanti akan dilengkapi dengan kuis atau tugas di OASE. Jadi tidak hanya materi di YouTube, tapi ada juga soal-soal yang perlu kalian kerjakan atau tugas yang perlu kalian kumpulkan di OASE. Nah, kalau ada soal atau tugas di OASE, itu akan saya informasikan ke kalian sebelumnya kalau saya posting soal atau tugas di OASE. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau yang mau bertanya bisa langsung, bisa juga lewat chat ya. Oke.
Sambil menunggu mungkin nanti bisa belakangan tanyanya di chat tentang slide yang sudah lewat juga tidak apa. Saya lanjut dulu. Nah, untuk presensi pertemuan Webex itu berupa link Google Form, dibagikan nanti melalui chat Webex. Presensi pertemuan OASE juga berupa link Google Form yang dibagikan melalui chat WhatsApp seperti yang saya lakukan minggu lalu ya. Minggu lalu kalau tidak salah di hari Jumat saya sebarkan linknya. Nanti kalian isi mata kuliahnya apa, kelas, setelah itu nama dosennya, setelah itu kalian isi nama dan NIM. Nah, itu formatnya sama selama 1 semester ini. Nah, nanti kalau kuliah Webex seperti sekarang, saya nanti akan memberikannya lewat chat. Kalau di pertemuan OASE atau YouTube, saya akan memberikannya lewat chat di WhatsApp. Oke, jika mahasiswa tidak memenuhi syarat kehadiran ini yang tadi 75% ya. 75% kehadiran itu kalau tidak dipenuhi, maka nama mahasiswa tidak tercantum pada presensi UAS. Nah, tidak tercantum pada presensi UAS sama dengan tidak bisa mengikuti UAS, sama dengan harus mengulang di tahun depan. Nah, ingat ya, mengulangnya itu di tahun depan saat semester ganjil, karena mata kuliah yang ditawarkan di informatika dan di tempat lain itu hanya ada pada semester ganjil atau hanya ada pada semester genap. Jadi kalau kalian tidak lulus atau kalian tidak memenuhi syarat, itu mengulangnya harus tahun depan. Tidak bisa semester depan, karena semester depan mata kuliahnya tidak tersedia. Nah, seperti itu ya. Nah, apa saja yang bisa membuat tidak lulus ya? Yang pertama itu syarat kehadiran bisa. Yang kedua adalah nilai kalian ya. Nilai kalian nanti akan saya jelaskan bagaimana perhitungannya. Mungkin di mata kuliah lain juga sudah dijelaskan ya. Nah, untuk bagian ini kalau ada yang ditanya silakan langsung lewat chat di Webex ya. Oke, yang selanjutnya ada pelaksanaan kuliah Webex. Saya adakan sekalian untuk kelas A, B, C, D, dan E. Hari pokoknya adalah hari Selasa jam 13.30 WITA. Kalau misalnya saya tidak bisa mengajar, itu hari penggantinya kemungkinan bisa hari Kamis seperti sekarang ya, jam 9.30 WITA. Oke, untuk yang pelaksanaan kuliah biasa, itu saya rencanakan hanya waktunya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ya, untuk pertemuan Webex itu waktunya hanya 1 sampai 1,5 jam. Kalau di dalam perkuliahan biasa itu isinya adalah penyampaian materi, setelah itu ada tanya jawab. Nah, tanya jawab ini ada di hampir setiap perkuliahan Webex saya. Saya akan memanggil acak dari kalian. Saya pilih satu dari kelas A, satu dari kelas B, dan yang lainnya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Nah, pertanyaan dari saya itu kalau terjawab dengan benar ataupun tidak benar itu akan masuk ke dalam nilai kuis atau keaktifan. Ya, jadi jangan takut salah saat menjawab pertanyaan. Walaupun salah nanti tetap dapat nilai. Oke, jadi harus on terus sampai akhir perkuliahan karena pertanyaannya itu menyebar ya, tidak hanya di akhir perkuliahan tapi menyebar juga di pertengahan. Nah, untuk mata yang pengganti, semoga sih nanti tidak ada, semoga bisa terus hari Selasa jam 13.30, itu saya maksimalkan hanya 1 jam saja. Di sana ada penyampaian materi. Kalau belum selesai, berarti lanjut ke video di YouTube. Oke. Nah, seperti ini pelaksanaan kuliah di Webex hari Selasa jam 13.30 untuk semua kelas. Waktunya adalah 1 sampai 1,5 jam. Saya akan menyampaikan materi sambil berdiskusi dan tanya jawab dengan kalian. Untuk pengganti kemungkinan akan ada di hari Kamis 9.30, hanya 1 jam maksimal.
isinya adalah penyampaian materi, dan kalau misalnya 1 jam itu sudah lewat tetapi materinya belum selesai, itu akan lanjut ke video di YouTube. Oke, yang selanjutnya adalah sistem penilaian. Sistem penilaian untuk mata kuliah bahasa Inggris adalah seperti berikut. Silakan dicatat ya atau di screenshot di device kalian. Mungkin ini akan berbeda dari tiap dosen karena tiap dosen punya preferensinya masing-masing untuk sistem penilaian. Nah, dari 100% penilaian, dari nilai maksimal kalian 100 dalam bahasa Inggris, itu nilai tugas bobotnya adalah 40%. Yang paling banyak di sini adalah bobot dari nilai tugas. Setelah itu nilai kuis itu bobotnya adalah 10%, nilai UAS bobotnya adalah 30%, dan UTS adalah 20%. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Mungkin sudah dijelaskan di mata kuliah yang lain. Misalnya, kalian dapat nilai tugas itu akumulatif ya, 80, berarti 80-nya harus dikali dengan 40%. Kalau nilai kuis kalian misalnya 50, 50-nya dikali 10%. Nilai UAS kalian misalnya 60, itu dikali dengan 30%. Nilai UTS-nya misalnya 70, dikali 20%. Nah, hasilnya semua itu ditambah, dijumlahkan, dan akan mendapatkan nilai akhir kalian. Ya, itu cara menghitung nilainya dari tugas, kuis, UAS, dan UTS. Untuk penyampaian tugas, ini semua ada di OASE, termasuk penyampaian dan pengumpulan tugas semua ada di OASE, tidak ada melalui email, kecuali ada keadaan-keadaan tertentu ya. Mungkin ada beberapa file yang di OASE tidak bisa saya download, saya akan minta mahasiswa tersebut untuk mengirimkan kembali via email ke saya. Seperti itu. Kalau kuis atau keaktifan, ini nilainya dari nilai menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan di mata kuliah di perkuliahan Webex, atau dari komen dari soal komen jawaban soal yang saya berikan di YouTube ya. Ada menjawab pertanyaan, ada komen di YouTube. Nah, saya juga mungkin mengadakan kuis di OASE, tapi jarang saya mengadakan kuis di OASE, lebih banyak ke menjawab pertanyaan atau komen di YouTube saja. Kalau misalnya kalian tidak pernah menjawab pertanyaan atau tidak pernah menjawab pertanyaan dengan komen di YouTube, berarti nilai kuisnya sama dengan 0, berarti kalian sudah kehilangan 10 poin ya. Jadi usahakan kalian aktif untuk menjawab pertanyaan atau aktif untuk komen di YouTube-nya supaya bisa mendapatkan 10 poin ini. Walaupun hanya 10 poin, tapi 10 poin itu sangat berharga ya. Misalnya nilai kalian 79, totalnya semua, terus kalian tidak pernah menjawab kuis atau tidak pernah menjawab pertanyaan, berarti kalian kehilangan 10 poin. Kalau kalian ada 10 poinnya ini misalnya hanya 7, berarti nilai dari 79 itu kalian bisa tambah 7 ya. Dari nilainya B plus bisa menjadi A. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan diremehkan walaupun hanya 10 poin dari total 100. Oke, selanjutnya ada pelaksanaan UAS. Pelaksanaan UAS ini di OASE, jadi tidak ada ujian lisan di mata kuliah bahasa Inggris. Pelaksanaannya di OASE akan ada menjawab soal. Mungkin soalnya sekitar 50 ya untuk UAS dan UTS itu menjawab soal, ada pilihannya. Ada pilihan jawaban, pilihan berganda, tapi pilihannya mungkin tidak hanya 5, mungkin lebih dari 5 pilihannya yang bisa kalian pilih untuk menjawab soal UAS dan UTS. Untuk UAS dan UTS ini poinnya lumayan.
silakan nanti dipelajari materinya sehingga bisa menjawab dengan baik di UAS dan UTS. UTS ini juga di OASE menjawab soal. Oke. Nah, sampai sini kalau ada yang bertanya silakan langsung ke chat ya. Untuk tugas itu ada di OASE, penyampaian tugas dan pengumpulannya ada di sana. Bobotnya adalah 40%, ini yang paling banyak. Nah, mungkin di sini bisa kalian buat dengan sebaik-baiknya tugasnya sehingga nanti bisa mencapai poin yang maksimal. Kuis itu ada di menjawab pertanyaan atau di komen di YouTube. UAS dan UTS itu pasti di UASE dengan menjawab pertanyaan. Oke, yang sistem penilaian selanjutnya, kalau misalnya nilai kalian total yang tadi itu lebih dari 80, itu kalian akan mendapatkan nilai A. Oke. Kalau lebih dari 71, itu nilainya adalah B+. Lebih dari 65, nilainya adalah B. Kalau misalnya nilainya itu masih di bawah 65, berarti kalian akan saya ikutkan perbaikan atau remedi. Ya. Nah, ada pertanyaan juga dari chat, izin bertanya kalau UTS dan UAS ada remedialnya atau tidak. Untuk remedi itu saya adakan hanya sekali saja. Ya, misalnya nilai UTS kalian kecil, kalian anggap kecil ya, misalnya 30 atau 40, dan nilai UAS-nya juga kecil, 30 atau 40 gitu ya. Saya tidak akan mengadakan remedi masing-masing untuk UTS dan UAS tersebut. Saya akan mengadakan perbaikan atau remedi jika nilai akhir kalian itu kurang dari 65. Jika nilai akhir dari kalian itu kurang dari 65, baru saya adakan remedi. Jadi misalnya tadi nilai UTS-nya jelek, nilai UAS-nya jelek, tapi nilai tugasnya itu bagus ya, tugas dan kuisnya itu bagus, sehingga nilainya itu masih sekitar misalnya 65 sampai 70 ya. Nah, kalau seperti itu kalian tidak usah ikut remedi ya. Jadi nilai tugas dan nilai kuisnya itu sudah membantu kalian untuk tidak ikut remedi. Kalau nilai akhir kalian ternyata masih kurang dari 65, itu baru saya ikutkan remedial sekali saja untuk memperbaiki nilai secara keseluruhan. Oke. Untuk di akhir, berapapun nilai akhir kalian itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi kecuali di bawah dari 65, masih bisa mencapai angka 65 saat perbaikan. Kalau misalnya nilai kalian 79,9, itu B+ ya. Bagaimanapun itu adalah nilai akhir kalian, itu tidak bisa diganggu-gugat lagi, akan tetap menjadi B+, tidak akan langsung otomatis saya ubah jadi A karena kurang lagi 0,1. Ya, karena itu adalah usaha kalian satu semester, jadi kalian seharusnya sudah mengusahakan maksimal di dalam satu semester itu ya, nggak boleh setelah tahu nilai baru kalian perbaikan lagi karena kurang lagi 0, berapa. Nah itu dalam mata kuliah yang saya ampu, saya tidak mengadakan perbaikan untuk yang seperti itu, jadi saya harap kalian berusaha dengan maksimal dari awal sampai akhir perkuliahan, jadi nilainya itu kalian dapatkan dengan usaha yang benar-benar maksimal, jadi nanti tidak ada yang seperti itu ya. Untuk nilai A, nilai 80,01 pun itu sudah termasuk A ya. 80,01 pun sudah termasuk A, jadi 80 lewat sedikit itu sudah A. Oke, untuk yang remedi itu adalah yang 65 ke bawah saja. Setelah kalau nilainya sudah 65 pas, sudah B, itu saya tidak akan sarankan untuk mengikuti remedi atau perbaikan. Oke. Untuk remedi atau perbaikan, saya biasanya menggunakan kembali soal yang saya pakai di
UAS atau di UTS. Ya, saya akan menggunakan kembali soal-soal tersebut untuk remedi atau perbaikan nilai kalian. Jadi pembahasan soal UTS dan UAS itu tidak akan saya open sampai remedinya selesai. Oke, nilai pasti akan keluar, nilai UTS-nya berapa, nilai UAS-nya berapa, karena otomatis di OASE ya, itu pasti akan keluar nilainya. Kalian bisa lihat setelah ujian langsung keluar nilainya. Tapi pembahasannya, misalnya kalian yang salah nomor berapa, jawaban yang benar yang mana, itu tidak akan langsung keluar. Oke, itu dia tentang sistem penilaian. Selanjutnya adalah satuan acara perkuliahan ini adalah apa yang akan saya ajarkan dalam satu semester. Kita sekarang ada di pertemuan kedua, yaitu simple present. Materinya sudah ada di YouTube ya. Untuk kontrak kuliah saya sampaikan di pertemuan kedua. Pertemuan selanjutnya itu ada present progressive atau continuous, ada past time, future time, adjective clauses, connecting ideas, dan yang terakhir adalah ujian tengah semester. Ini adalah pokok bahasan utama yang akan saya bahas sebelum ujian tengah semester. Nanti materi dari ujian tengah semester itu adalah dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Jadi materi UTS kalian bisa catat atau screenshot dari sekarang, itu adalah dari simple present, present progressive, past time, future time, adjective clauses, sampai connecting ideas. Itu adalah materi UTS. Ya. Untuk pertemuan Webex, ya mungkin ada yang belum mengerti atau belum ngeh ya dari tadi. Yang di sini misalnya OASE, berarti yang di sini adalah Webex. Yang di sini adalah OASE, OASE atau YouTube ya. Yang ini adalah Webex. Yang di sini OASE atau YouTube. Di sini adalah Webex. Di sini adalah OASE atau YouTube. Nah, karena ini UTS tidak bisa dalam pertemuan Webex, ini pasti ada di OASE. Ya. Oke. Nanti untuk minggu depan itu pertemuannya akan mungkin ada tugas di OASE dan ada video di YouTube. Tiap ada upload, saya akan beritahukan lewat grup WhatsApp. Susunannya juga mungkin tidak akan seperti ini, kemungkinan akan berubah. Kalau misalnya di pertemuan 4 itu saya tidak bisa menjelaskan past time, saya akan jelaskan future time, itu bisa juga ya, tergantung dari keadaan ya. Tapi ini sudah saya atur berdasarkan bobotnya ya. Kalau saya mengajar di Webex itu adalah bobotnya yang lebih berat daripada yang tidak mengajar di Webex ya. Jadi past time itu di Webex, future time saya rasa lebih gampang daripada past time itu ada di OASE. Adjective clauses ini agak berat, saya adakan pertemuan di Webex. Connecting ideas ini menggunakan kata hubung ya, dan atau seperti itu, jadi tidak terlalu berat menurut saya. Di sana pertemuannya ada di OASE atau di YouTube. Oke, ada pertanyaan, UTS-nya soalnya berupa pilihan ganda atau gimana? Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, UTS dan UAS itu soalnya adalah pilihan ganda. Tetapi pilihan gandanya tidak cuma 4 atau 5, bisa 9 atau 10 gitu ya pilihannya. Jadi kalian banyak pilihannya, silakan pilih sendiri sesuai dengan materi-materi yang ini. Kalau misalnya tidak pilihan ganda, mungkin ada seperti menyusun kalimat gitu ya, ada kata-kata acak yang ada di OASE, nanti kalian drag and drop sesuai dengan untuk membuat suatu kalimat tertentu. Ya, drag and drop. Nanti sebelum UTS dan sebelum UAS itu akan ada contoh soal. Jadi mungkin ada 5 sampai 10 soal yang saya akan jadikan contoh untuk kalian latihan. Jadi tidak perlu kaget saat UTS atau UAS itu jenis soalnya bagaimana.
saya akan adakan latihan soal dulu yang bisa kalian akses sebelum UAS untuk mencoba fitur-fiturnya seperti apa dan cara pengerjaannya seperti apa gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir nanti nggak bisa karena ada latihan sebelumnya. Oke, yang selanjutnya dari pertemuan 9 sampai 16 materinya adalah ini. Untuk UAS itu ada di pertemuan terakhir. Materi UAS adalah hanya dari pertemuan 9 sampai 15 saja. Jadi pertemuan materi awal pertemuan 2 sampai pertemuan 8 itu tidak ikut di UAS kan. Hanya materi dari pertemuan 9 sampai 15 saja. Dari present perfect sampai passive voice saja yang ikut di materi UAS. Ya, seperti yang tadi, berarti ini ada di Webex, ini ada di Oase, ini ada di Webex, Oase atau YouTube, ini di Webex, ini ada di Oase atau YouTube, dan ini ada di Webex, dan terakhir ini pasti ada di Oase untuk menjawab soal. Oke. Untuk materi di pertemuan Webex itu saya usahakan juga ada video rekaman saya mengajar di YouTube yang nanti bisa kalian akses untuk mengulang materi. Ya, jadi misalnya kalian ada terlewat nih pertemuannya di Webex saat koneksinya lagi nggak bagus, atau memang masih belum nyampe materinya, itu saya sediakan juga videonya di YouTube. Ya, saya usahakan ada tetap videonya di YouTube. Kalau misalnya saya lupa upload, tolong ingatkan saya ya. Oke. Materi bahasa Inggris ini adalah materi yang sudah biasa kalian temukan ya dari SD atau dari TK sampai SMA, kalian belajarin hal yang sama. Saya rasa tidak terlalu susah untuk mengikuti mata kuliah ini, dan mungkin juga ada dari kalian yang pengetahuannya lebih luas dari saya tentang bahasa Inggris ya. Jadi kritik dan saran tiap perkuliahan itu bebas disampaikan ya. Bisa nanti lewat Oase akan ada kuesioner tentang perkuliahan, itu biasanya saya sampaikan di beberapa pertemuan sekali gitu ya. Silakan sampaikan saran dan kritiknya untuk saya nanti, sehingga saya bisa memperbaiki bagaimana caranya saya menyampaikan materi ke kalian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, yang terakhir buku referensi. Ini saya memakai buku ini ya, Basic English Grammar dan Fundamentals of English Grammar. Pengarangnya sama, Betty Schramfer Azar. Ini bisa kalian temukan di toko buku, mungkin di Togamas ada versi yang dengan bahasa Indonesianya. Ada di Gramedia, pernah saya lihat juga yang versi full bahasa Inggris, tapi harganya lumayan mahal. Untuk yang versi dengan bahasa Indonesia harganya mungkin tidak sampai 100.000 ya. Kalian bisa cari bukunya. Jadi saya ambil materi semua dari buku ini untuk penyampaian di tatap muka ya. Saya ambil semuanya dari kedua buku ini. Silakan dicari bukunya. Kalau misalnya ada teman yang punya, mungkin di-share ke temannya juga boleh. Silakan. Jadi berbagi buku referensi antar teman ya. Jangan cuma disimpan sendiri, karena di sini tujuannya adalah kita belajar bersama-sama, bukan untuk unggul sendiri saja, tapi untuk unggul bersama-sama ya. Silakan bagikan buku referensinya kalau misalnya ada yang sudah mempunyai buku ini. Oke. Nah, sudah sampai di slide terakhir, ada pertanyaan? Untuk link absennya,
akan saya share sebentar lagi sambil menunggu pertanyaan ya. Jadi sambil menunggu pertanyaan dari kalian, silahkan absen. Untuk absennya, oke, silakan link absennya sudah ada di chat. Ada pertanyaan juga di chat, izin bertanya apakah nanti ada tugas kelompok? Kemungkinan tidak ada ya, kemungkinan tidak ada tugas kelompok, hanya tugas individu saja di OASE. Jadi saya ambil nilainya per individu. Kalau di semester lalu mungkin ada tugas kelompok seperti membuat video, tapi untuk kali ini saya pertimbangkan lagi untuk membuat video. Mungkin hanya akan ada tugas perorangan saja di OASE. Untuk kuis yang ada di YouTube itu ada batas menjawabnya, yaitu saat semester ini selesai. Jadi batas menjawab soal di YouTube itu adalah tanggal 23 Desember. Ya, jadi kalian bisa menjawab yang di YouTube itu kapanpun kalian sempat di semester ini. Nanti akan saya cek sekali setelah tanggal 23 Desember. Ya. Kalau untuk tugas di OASE itu ada batas waktunya ya, tapi bukan 23 Desember. Nanti untuk tiap tugas di OASE itu akan ada informasinya. Kalau kalian klik link tugasnya itu nanti ada informasinya kapan tugas itu harus terkumpul. Nah, perhatikan tanggal dan jamnya ya, karena di awal-awal sering sekali mahasiswa saya itu salah menginterpretasikan tanggal batas pengumpulan tugasnya. Nah, kalau kalian lihat hari Jumat, pengumpulan tugasnya misalnya hari Jumat jam 23.59 ya. Berarti itu hari Jumat malam ya, yang perbatasannya dengan hari Sabtu. Nah, kalian ingat itu hari Jumat 23.59 berarti itu yang perbatasannya dengan hari Sabtu. Kalau sudah jam 00.00 hari Sabtu itu berarti sudah tidak bisa lagi mengumpul tugasnya. Itu urusannya dengan sistem yang di OASE ya, dan saya tidak menerima tugas yang telat dikumpulkan dan dikirimkan melalui email saya, itu tidak. Ya. Jika ada mahasiswa yang berhalangan hadir karena sakit, apakah terhitung di presensi? Ya, itu terhitung tidak masuk kuliah. Ya, kecuali kalau ada surat dispensasi dari prodi atau uh, dari fakultas. Itu saya bisa anggap hadir dalam perkuliahan. Itu. Nah, untuk tugas di OASE ya, atau tugas di YouTube itu kan ada batas pengerjaannya. Untuk di OASE itu batas pengerjaannya saya biasa memberikan waktu yang agak panjang ya, tidak usah harus selesai dalam 2 jam atau 3 jam, enggak. Saya akan mengumumkan misalnya kuliahnya ini hari Selasa ya, mungkin saya akan umumkan tugasnya hari Selasa dan batas waktu pengumpulannya adalah hari Senin minggu depannya, seperti itu ya biasanya. Jadi kalian punya waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas ya. Kalau mau bertanya itu bisa menggunakan bahasa Indonesia ya, supaya lebih lancar dan bisa dimengerti rata oleh semuanya. Jadi nanti pada saat penyampaian materi pun saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau ada yang mau mencoba untuk bertanya dalam bahasa Inggris itu saya sangat apresiasi. Bisa dicoba untuk memperlancar speaking ya. Silakan dicoba, tapi tidak wajib ya, tidak wajib
untuk bertanya atau menjawab dalam bahasa Inggris. Oke, kalau misalnya ada rekomendasi dokter untuk istirahat, masih terhitung tidak hadir. Iya, masih terhitung tidak hadir kecuali rekomendasi untuk istirahatnya itu akan lebih dari 2 atau 3 minggu pertemuan. Ya, kalau misalnya lebih dari 2 minggu atau 3 minggu pertemuan tidak bisa hadir sekalian, ya, itu saya akan pertimbangkan surat dari dokternya untuk tidak hadir kuliah. Oke, karena saya pertimbangkan di sini kuliahnya ada di Oase dan ada di YouTube juga, dan itu bisa kalian akses kapanpun. Jadi saya harap sih tidak terlalu memberatkan saat tidak bisa hadir di hari tertentu. Jadi bisa diakses lagi besoknya gitu loh. Dan tugas di UASE itu juga jangka waktunya 1 minggu, jadi kalian akan tetap bisa mengaksesnya saat sudah sembuh. Kecuali kalau memang sakitnya perlu waktu lama untuk penyembuhan. Jadi kalau perlu waktu lama, semisal lebih dari 2 minggu, itu akan saya pertimbangkan surat rekomendasi dari dokternya. Oke, semoga bisa dimengerti maksud saya tadi. Jadi kuliahnya itu lebih fleksibel ya kalau online ini. Jadi walaupun sakit hari ini, lagi 2 hari sudah sembuh misalnya, jadi lagi 2 hari kalian baru bisa mengakses Oase atau baru bisa mengakses YouTube, itu tidak apa. Kalau misalnya sakit hari ini saat pertemuan Webex, 2 minggu lagi sudah sembuh saat pertemuan Webex berikutnya, berarti kalian sudah bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Oke, pertimbangan saya itu, sehingga mungkin bisa diterima pertimbangan saya, karena saya tidak mau juga kalian sakitnya lama-lama gitu ya. Oke, pertemuan Webex saya juga sudah 2 minggu sekali. Minggu-minggu yang lainnya itu pertemuan biasa di Oase. Saya rasa itu tidak terlalu memberatkan kalian. Oke, sudah 1 jam, ternyata tidak terasa ya, ternyata 1 jamnya cepat sekali. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya nanti akan saya buka di grup WhatsApp. Kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut tentang perkuliahan, silakan. Saya akan buka diskusinya. Setelah itu, kalau ada yang punya channel YouTube yang sudah berisi konten yang bermanfaat untuk di-subscribe, silahkan di-share di grup ya. Siapa tahu di teman-teman kalian juga ada yang mempunyai channel dan ingin saling subscribe channelnya, silakan dipromosikan nanti di grup ya. Oke, karena sudah waktu, kalian juga ada kuliah lainnya mungkin setelah ini. Saya cukupkan pertemuan Webex hari ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih, Bu. Saya akan akhiri Thank meetingnya. you, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.